Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Adiba Tutorial yang membahas seputaran dunia menjahit dan pola. Di kesempatan kali ini kita sapa dulu sahabat penjahit Indonesia, sahabat Adiba Tutorial dimanapun berada. Khususnya untuk pemula, tetap semangat dalam belajar untuk mencari ilmu menjahit dan seputaran jahit dan pola. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya dalam belajar mencari ilmu menjahit itu, supaya bisa menginspirasi teman-teman, karena menjahit itu tidak harus dari keturunan. Sepengalaman saya itu, dulu waktu saya lulus SMP, orang tua saya itu tidak mampu, saya cuma lulusan SMP, tidak ada biaya untuk meneruskan sekolah. Lah kebetulan itu pas sudah lulus saya merasa minder sama teman-teman yang bisa sekolah neruskan ke SMK atau SMA, sedangkan saya tidak bisa karena orang tua tidak kerja. Pas waktu itu orang tua lagi sakit. Terus pada waktu itu ada saudara yang nawarin, dari tetangganya saudara saya itu nyari tukang gosok. Itu yang ditawarin adalah kakak saya. Kakak saya itu tawarin untuk gosok di tailor. Di tailor itu cerita yang pertama, itu awalnya begitu. Terus pada waktu itu kakak saya ditawarin itu nggak mau, karena dia juga cuma lulusan SD. Dia udah terjun ke kuli bangunan, jadi nggak mau kerja di, ibaratnya di tailor itu bantu-bantu di tailor. Kan di tailor itu kan awalnya itu gosok, setrika, buang benang gitu. Nggak mau. Pada kesempatan itu saya ambil itu. Kakak saya nggak mau. Saya coba ngomong sama saudara saya mau. Saya mencoba, daripada di kampung kita bingung mau kerja apa, lulusan kita cuma SMP itu susah nyari kerjaan, kalau nggak punya keterampilan susah. Dari situlah saya mulai perjalanan untuk belajar menjahit. Pada tahun berapa itu, sekitar 2008, saya berangkat ke Jakarta, ikut tetangga saya itu di tailor. Di tailor itu bantu gosok, terus tidur di situ, di mes, ngepel, buang benang, itu bantu-bantu dan belajar. Tapi di Jakarta itu, waktu setahun itu ya, saya itu belum ada keinginan untuk belajar, belum ada minat. Emang dulunya nggak ada minat untuk jadi tukang jahit, itu belum ada minat. Dari perjalanan itu setahun, saya lihat tukang jahit itu sedikit, ibaratnya motong celana aja kita dapat menghasilkan duit. Dari itu saya ada kepinginan untuk belajar menjahit. Setahun kemudian saya belajar sedikit-sedikit, lihatin tukang-tukangnya dari cara bikin kantong, cara menjahitnya gitu. Dan dari kerjaan itu saya kan bagian lubang kancing, ngobras, itu jadi belajar dari nol, gosok, finishing itu. Di tailor itu pada waktu itu ada karyawan sekitar 5 orang. Saya jadi belajar lihat-lihat aja gitu, belum setahun itu belum berani praktek. Setelah setahun habis lebaran ke situ lagi, setengah tahun saya belajar bikin saku bobok, bikin apa gitu, bikin baju, dan tanya-tanya ke teman kalau masih susah gitu. Pada waktu magang di situ, itu
kita sebenarnya digaji juga, cuman sedikit. Pada waktu itu cuman 300 itu sebulannya, 300. Saya ngikut sampai setahun setengah, lalu keluar dari situ. Itu keluar saya belum jadi tukang jahit. Pas keluarnya itu ya masih tanggung. Jadi keluar perjalanan itu 1,5 tahun, itu keluar saya pengen kerja di garmen. Itu kursus selama sekitar 3 bulan sampai 4 bulanan lah. Itu lulus. Di kursus itu juga nilai saya bagus karena udah ada dasarnya. Nilai saya bagus. Lalu saya coba pengen kerja di pabrik itu kayak enak. Ternyata habis lulus dari ini apa tuh kursusan, kita punya sertifikat. Ternyata ke pabrik itu daftar ke sono sini, ke pabrik ke sono sini, nggak diterima. Ada yang terima satu itu sampai sekarang tuh saya inget, diterima itu kerja sudah sampai jam 5, udah interview, udah lolos. Ternyata udah diizinin pulang. Waktu pas nyampe pintu itu keinget terus itu kurang umur 3 bulan aja nggak bisa masuk untuk syarat kerja di PT atau di pabrik garmen. Itu pengalaman saya. Nyampe sekarang saya trauma, udah nggak mau lamar-lamar lagi kerja di pabrik. Itu pengalaman saya begitu. Dan setelah cerita itu, saya dari LPK itu kursus di daerah Boyolali, cabangnya Salatiga itu. Saya ditempatkan dari Tailor Boyolali itu, Tailor Berkah Tailor itu namanya, bosnya orang Padang itu. Saya awal kerja jahit itu di situ, kerja dan belajar, latih. Kita punya bos orang Padang, sambil belajar tuh awal menjahitnya di situ. Awal menjahit di situ di Tailor di daerah Boyolali. Di situ saya banyak belajar tentang apa tuh membuat celana, baju, kebaya, terus baju cewek gitu. Tapi saya belum bisa motong itu, dan kita tenaga jahitnya aja. Kalau motong itu cuman saya bisanya masih paling kemeja celana gitu. Itu nyampe berapa ya, sekitar 4 bulan. Lalu saya keluar karena bosnya dia udah nggak nerusin tailor. Sebenarnya dia rame jahitannya, cuman kurang konsisten. Jadi saya keluar. Lalu setelah itu saya nganggur lagi. Setelah itu saya nyari kerja lagi, nggak dapet. Terus dipanggil saya sama teman saya yang kerja di bos saya yang dulu itu. Nah, dari sekitar 2010 saya berangkat lagi ke Jakarta untuk kita kerja awal karir lagi itu. Kita kerja jahit di situ. Kita pokoknya yakin kita bisa, karena belajar itu harus yakin dan telaten ulet untuk belajar jahit itu. Di tahun 2010 itu saya berangkat ke Jakarta lagi. Itu yang ini teman saya lagi itu ke bos saya. Jadi saya udah nggak tinggal di dalam mes lagi atau di tailor itu. Saya ngontrak sama teman saya, belajar mandiri. Pada waktu itu saya sehari itu paling cuman masih belajar itu dapat 2 celana atau 2 baju dalam 1 hari. Itu zaman itu masih 1 per potongnya 15.000. Nggak apa-apa, saya untuk gaji segitu udah saya terima, karena saya niatnya untuk mencari ilmu dan belajar. Dan terus dari tahun ke tahun semakin saya bisa semuanya, maksudnya menguasai jahitnya,
dan belajar dari bos saya, dari teman-teman dan rekan-rekan di kerjaan saya. Alhamdulillah sampai sekarang ini sampai berjalan sampai 5 tahun itu saya masih kerja di situ. Lalu saya buka kecil-kecilan permak ini kalau pas pulang kerja. Pulang kerja saya buka sampingan di kontrakan, buka permakan, ya juga nerima jahitan di dalam pemukiman yang agak dalam dari jalan raya itu. Terus di tahun 2023 kemarin itu, sebelum lebaran, mau lebaran itu saya keluar dari bos saya. Dan saya baru ini 2023 memulai untuk fokus di merintis untuk usaha kecil-kecilan nih. Jadi saya itu terima permakan, terima jahitan, kalau ada ini baru ada kontrakan kecil. Rencana lagi mau mencari kios yang lebih besar, rencana pengennya di pinggir jalan supaya perkembangan itu bisa pesat dan gampang promosinya. Dalam belajar itu kita harus telaten dan ulet kita niatkan. Pokoknya jangan malas, kita harus rajin praktek. Di tempat kerjaan itu saya seringlah nanya dan praktek. Pokoknya itu antara kita praktek dan nanya sama yang jahit, yang mau ngasih ilmu ke kita gitu. Dan juga kita harus melihat jahitan, melihat hasilnya, kita praktekkan hasilnya gimana. Kalau kurang bagus ditanyakan nama yang sudah pengalaman dari situ. Dan saya juga belajar pola dari teman-teman saya. Alhamdulillah teman saya dari Lampung ada yang, terima kasih sahabat saya yang dari Lampung udah ngasih ilmunya, pola. Dan terima kasih juga bos saya di Taylor, masa kini Taylor. Itu adalah masa kini the best, nggak bakalan terlupakan. Untuk pokoknya mantap. Kalau nggak ada Taylor Mas ini nggak tahu saya nasib saya gimana. Dan saya itu 2023 keluar. Ini mau merintis usaha lagi dari nol. Doakan teman-teman supaya saya bisa kedepannya bisa maju. Dan di channel ini saya bangun baru berapa bulan, sekitar belum ada setahun, sekitar 8 bulanan. Itu belum konsisten. Saya ingin sedikit berbagi ilmu tentang pengalaman saya dan sedikit berbagi ilmu yang saya punya dan saya bisa semampunya saya untuk dunia jahit dan pola. Makanya teman-teman silakan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komennya di channel Adiba Tutorial ini, yang channel sederhana ini. Kita sama-sama belajar. Saya juga pemula, baru belajar. Dan mohon masukannya buat teman-teman yang menyimak dan komennya. Kebetulan saya di sini saya terima permak lepis. Alhamdulillah udah lancar permakan. Udah lancar, udah banyak langganan. Dan jahitan alhamdulillah juga walaupun belum banyak, belum stabil, tapi ada aja. Untuk jahitan masuk itu ada aja gitu. Dan saya juga menjual pola. Itu dampak dari corona itu jahitan sepi. Jadi saya jual pola online juga. Teman-teman yang mau pesan pola online bisa saya bisa bikinin. Jadi belajarnya sama saya, jual belinya pola sama saya bisa. Kalau pengen tanya-tanya bisa gitu. Nah, rencana ini channel ini kalau udah dimonet, teman-teman yang dukung udah dimonet, saya akan bikinin
dari cara bikin pola, insya Allah cara bikin pola, cara penjiplakan polanya, cara jahitnya. Untuk pemula yang masih susah bisa belajar di sini, dan yang malas mikir pola bisa juga pesan pola dari saya gitu. Pokoknya buat teman-teman, kerjaan apapun itu harus kita tekuni, harus ulet. Ini saya juga di tempat sederhana yang kecil ini juga mau dibongkar nih. Rencana mau nyari kios di kampung, lagi merintis, pokoknya lagi babat alas kata orang Jawa itu. Lagi mau nyari jati diri untuk merintis usaha. Doakan teman-teman, kita sama-sama akan mendoakan semoga kita semuanya diberi kemudahan kelancaran usaha. Dan niat kita semata-mata harus kita niatkan ibadah untuk menafkahin keluarga kita, dan kita berbagi ilmu itu teman-teman semuanya. Dan teman-teman semuanya yang mau belajar pola bisa ya di channel ini, bisa ditanya-tanyakan. Itu sedikit pengalaman dari saya tentang cerita, alur ceritanya begitu. Jadi saya itu pada waktu itu kan sekitaran di Thailand itu sekitar 10, hampir 11 tahunan kurang lebih di situ. Baru keluar ini kemarin habis lebaran. Itu semoga menginspirasi teman-teman. Jadi jahit itu ya gampang-gampang susah. Yang terpenting itu ya niat. Nomor satu itu niat. Niat dan yakin kita bisa. Dan jangan males, rajin praktek, harus ulet. Itu yang kuncinya untuk belajar di situ. Yang pertama niat. Kalau belum ada niat susah. Soalnya saya udah praktekin dulu itu waktu ikut hampir setahun itu belum ada niat ya nggak bisa. Cuma kalau udah ada niat, insya Allah bisa dikasih kemudahan. Yang penting kita yakin, rajin, mau belajar, mau praktek, ulet, insya Allah bisa. Dan kita tidak malu bertanya sama yang sudah senior-senior kita. Itu kuncinya untuk belajar menjahit. Dan saya sarankan untuk yang belajar menjahit itu, kita zaman sekarang mudah, bisa buka di YouTube, di media-media online, belajar mudah. Tapi lebih efektif, lebih bagus itu kita punya guru. Misalkan kita magang di tailor atau di penjahit-penjahit yang udah senior, misalkan tailor atau penjahit rumah atau butik, itu lebih bagus daripada di online. Kalau online itu kan sekedar untuk menambah wawasan kita, tapi lebih bagus harus kita magang. Itu yang saya sarankan. Kalau untuk online, untuk menambah wawasan kita, jadi biar tidak kagetan jadi orang ya gitu. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih yang selama ini sudah mendukung channel saya. Terima kasih buat sahabat Adiba Tutorial dimanapun berada. Dan ini saya hari ini senang karena channel saya ini sebentar lagi mau saya daftarin. Kalau udah lolos, saya daftarin, lagi berjuang di channel merah ini untuk jadi partner YouTube dengan ini monet, biar monet. Jadi kita berjuang di si merah di YouTube ini untuk berbagi dan biar bermanfaat bagi orang banyak. Supaya channel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, tentunya minta dukungan dari teman-teman dan sahabat dimanapun berada. Itu doakan teman-teman, semoga kita semuanya sukses, tetap semangat dalam belajar, semangat menjalani hidup. Itu saran saya. Dan itu aja sepenggal dari cerita saya. Semoga menginspirasi. Salam inspirasi, tetap semangat.
Jangan lupa dukung channel Adi Batural dengan cara subscribe. Sekiranya channel ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman dan share ke teman-teman ya. Dan saya cuman ada satu kata hari ini, untuk kata-kata hari ini: tetap semangat belajar, tetap berjuang hidup. Jangan sampai kita malas-malasan di dunia ini. Kita harus berjuang, berusaha. Kita niatkan untuk ibadah pokoknya. Ya Allah, lillahi ta'ala. Sekian, terima kasih, semoga menginspirasi, semoga bermanfaat bagi orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.